Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma amma ba'd. Ikhwana fi din rahimani wa rahimakumullah jami'a. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini kita diberi kemudahan, kesempatan untuk bermajelis dalam rangka saling mengingatkan dan saling berbagi nasihat. Barakallahu fikum. Kita akan sedikit membahas seputar ukhuwah, persaudaraan, persahabatan, atau yang semakna dengan itu. Perlu kita ingat bahwa kita ini adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak dapat hidup sendiri, butuh orang lain untuk bekerja sama, untuk memenuhi kebutuhan hidup, atau hanya sebatas berinteraksi. Kita nggak akan mungkin lepas dari kondisi ini. Bahkan barakallahu fikum, banyak sekali ungkapan-ungkapan para ulama yang menjelaskan tentang hal ini di luar dari ayat, hadis. Ini ungkapan-ungkapan para ulama. Al-Imam Syatibi rahimahullah ta'ala menjelaskan at-ta'awun bainan nas daruriyun fi qiyami masalihihim. Tolong menolong di antara sesama manusia itu adalah kebutuhan mendasar. Untuk apa? Untuk terwujudnya kemaslahatan mereka. Artinya barakallahu fikum, kita ini tidak akan mungkin terlepas dari manusia yang lain. Orang miskin butuh orang kaya. Orang kaya butuh orang miskin. Muda butuh orang tua. Tua butuh orang muda. Laki-laki butuh wanita. Wanita butuh laki-laki. Itulah ketentuan yang Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan untuk kita. Sehingga diungkapkan at-ta'awun bainan nas, yaitu saling tolong menolong di antara sesama manusia. Itu adalah sesuatu yang daruri, yang sifatnya adalah kebutuhan mendasar dalam mewujudkan kemaslahatan manusia itu sendiri. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan al-insanu madani bit-tab'i. Manusia adalah makhluk sosial secara tabiat. La ya'ishu wahdahu bal la budda lahu min bani jinsihi. Enggak akan mungkin dia bisa hidup sendiri. Dia butuh sesamanya.
Artinya apa barakallahu fikum? Bahwa di saat kita itu kondisinya seperti ini, hubungan itu sesuatu yang mesti terjadi, maka kita barakallahu fikum harus memperhatikan hal ini. Bagaimana cara kita bisa mengambil maslahat duniawi dan maslahat ukhrawi untuk hal tadi. Dalam kaidah disebutkan adatul alim ibadah wa ibadatul ghafil adah. Kebiasaan-kebiasaannya orang yang punya ilmu itu bisa menjadi barakallahu fikum ibadah. Wa ibadatul ghafil, adapun ibadahnya orang-orang yang lalai, yang tidak punya ilmu, itu bisa menjadi kebiasaan saja. Jadi bagaimana kita itu bisa mengambil, menjadikan rutinitas harian kita sebagai ladang pahala. Berinteraksi adalah kebutuhan mendasar. Kita mesti berinteraksi. Kita menjual, kita membeli, kita minta tolong, kita memberi pertolongan. Yang sifatnya itu duniawi, yang sifatnya itu barakallahu fikum bukan urusan agama. Nah, bagaimana cara kita mengambil itu semua, menjadikan itu semua sebagai ibadah, sebagai ladang pahala. Al-ukhuwah tadi barakallahu fikum. Baik. Ada sebuah ungkapan dinisbahkan kepada Al-Imam Syafi'i, tetapi barakallahu fikum banyak yang mengatakan ini bukan ungkapannya Al-Imam Syafi'i. Wallahu a'lam bishawab. Kalimatnya kayak gini. Man la yukhallitin nas wa la yasbir ala adzahum la yakmulu aqluhu. Orang yang tidak mau bergaul dengan manusia dan tidak mau bersabar atas gangguan yang muncul dari manusia di saat dia bergaul, tidak mau bergaul dan tidak mau bersabar, layak mal aqluhu, berarti akalnya enggak sempurna. Apa artinya? Kalau kita bergaul, kalau kita manusia kita harus bergaul. Dalam pergaulan itu perlu kita ingat, mesti ada adza, ada sesuatu yang akan menyakiti kita. Jangankan kita berbicara bergaul dengan orang luar, kita bergaul dengan anak kita, kita bergaul dengan istri kita, kita bergaul dengan saudara-saudara kita. Enggak semuanya pergaulan itu mulus. Kadang sesuatu muncul dari anak kita, hal yang tidak kita senangi. Kadang pula sesuatu muncul dari istri kita, hal yang tidak kita senangi, dan seterusnya. Artinya bahwa barakallahu fikum, kita itu harus betul-betul bersabar di saat ada adza, sesuatu yang menyakitkan hati menimpa pada kita ketika kita bergaul dengan manusia. Jangan sampai kita kemudian menutup diri, saya nggak mau bergaul dengan orang. Kenapa? Kalau saya bergaul sama orang itu mesti saya tersakiti hatinya. Kenapa harus seperti itu? Belum apa-apa sudah berburuk sangka kepada orang. Barakallahu fikum. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun," kata Allah. Dan kami jadikan sebagian kalian untuk sebagian yang lainnya sebagai ujian. Kemudian kata Allah atasbirun. Terus apakah kalian itu bisa bersabar? Seorang anak ujian bagi orang tuanya, apakah orang tuanya sabar? Orang tua ujian bagi anaknya, apakah anaknya sabar? Seorang suami ujian bagi istrinya, apakah istrinya sabar? Seorang istri ujian bagi suaminya, apakah suaminya sabar? Seorang tetangga ujian bagi tetangganya, apakah tetangganya itu sabar? Dan seterusnya. Persahabatan barakallahu fikum akan muncul hal tadi sebagai ujian. Ujian itu muncul
yang berkaitan dengan duniawi, dan ujian itu muncul yang berkaitan dengan ukhrawi. Kadang ketika kita bertemu dengan sahabat kita, kita bergaul dengan orang lain, muncul barakallahu fikum ujian duniawi dari kita, orang yang kita bermuamalah dengannya. Bahkan kalau kita berbicara intern dalam satu rumah, kita diuji masalah duniawi dengan kehadiran anak kita. Kita diuji masalah duniawi dengan kehadiran istri kita, dan seterusnya. Barakallahu fikum. Dan kemudian kadang pula orang yang kita bergaul dengan mereka itu dijadikan sebagai ujian urusan agama. Orang kafir, mereka itu ujian untuk muslim. Orang fajir, mereka itu ujian untuk orang soleh. Barakallahu fikum. Adanya mereka itu untuk melihat kualitas iman dan takwa kita. Ketika kita bertemu dengan orang kafir, ketika kita bermuamalah dengan orang fajir, apakah kita mampu mewarnai, ataukah justru kita terbawa oleh mereka? Ini ujian apa? Dunia. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan. Kata Allah, atasbirun. Apakah kalian bisa bersabar? Bersabar dalam hal apa barakallahu fikum? Dalam masalah urusan duniawi. Ketika kita barakallahu fikum bermuamalah dengan saudara kita, qadarullah, terjadi perselisihan masalah dunia. Kita lagi merintis usaha. Ternyata orang-orang melihat usaha kita mulai berkembang cepat. Muncullah ide ATM. Amati, tiru, modifikasi. Bikin usaha angkringan, dikasih nasinya namanya nasi kucing. Kayak gitu ya. Ditiru, namanya ganti nasi macan misalnya. Seperti itu barakallahu fikum. Orang dalam hidup akan seperti itu, mencontoh, meniru. Mana yang barakallahu fikum menguntungkan, akan apa? Didekati. Nah, kadang yang seperti itu justru menjadi apa? Sumber pertama rusaknya ukhuwah, persahabatan. Makanya barakallahu fikum, para ulama menyebutkan di antara pondasi awal ketika seorang membangun persahabatan adalah apa? Yang pertama fillah, karena Allah. Yang kedua al-mahabbah, dibangun di atas rasa cinta. Yang ketiga at-ta'awun, membangun persahabatan itu dalam rangka ta'awun, karena kita saling membutuhkan. Yang keempat barakallahu fikum adalah apa? Al-qiyamu 'alal huquq. Kalau kita sudah melakukan hubungan, menyambung, mengikat persahabatan, maka kita harus menunaikan hukuk, hak-hak. Ini barakallahu fikum. Sebagian menyebutkan dengan tambahan yang diambil dari hadis adalah apa? Tarkul zulmi wal hasadi. Tidak menzalimi, tidak pula barakallahu fikum hasad kepada mereka. Ini perkara kalau kita miliki barakallahu fikum, subhanallah, badai apapun, goncangan apapun dalam urusan duniawi tidak akan merusak hubungan
persahabatan. Barakallahu fikum. Prinsip dasar atau landasan membangun ukhuwah adalah mahabbah. Di antaranya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Matsalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim matsalul jasad." Permisalan orang-orang yang beriman dalam tawaddihim, hubungan saling menyayanginya mereka, saling merahmati, saling mencintai, hubungannya itu ibarat hubungan jasad, mathalul jasad. Idastaka minhu adwun, kalau salah satu dari anggota jasad itu sakit, maka tada'alahu sairul jasad, seluruh tubuh itu akan merasakan bisahri, yaitu tidak bisa tidur, walhuma, demam. Kita pernah kena duri di kaki kita, di telapak kaki kita. Barakallahu fikum. Maka secara otomatis seluruh fisik kita itu merasakannya dan berusaha mengimbangi kebutuhan kaki yang terkena duri. Baru nginjek duri, barakallahu fikum, seluruh badan kita loncat. Setelah itu kaki, misal yang terkena duri kaki kiri, kaki kanan mengimbangi jalannya pincang. Kemudian barakallahu fikum bisa jadi demam seluruh tubuh kita. Nah, itu adalah gambaran saling mencintai, kata Rasulullah SAW. Kita di dalam berukhuwah, di dalam bersahabat, barakallahu fikum, seperti itu. Harus seperti itu. Walaupun terkadang kita itu tidak mengenal orang yang kita tidak mengenal seorang muslim yang kita jadikan sebagai fillah, saudara karena Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu dia jauh ataukah itu dia dekat? Kita harus memiliki rasa sayang terhadap mereka, mukminin, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan buru-buru atau bermudah-mudahan mengambil keputusan memutus hubungan persahabatan dengan seorang mukmin kalau urusannya hanya urusan duniawi. Kalau urusannya hanya urusan duniawi. Kenapa? Karena barakallahu fikum, seorang mukmin adalah sosok yang sangat penting dalam hidup kita, dalam upaya kita di dalam mewujudkan cita-cita kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebuah hadis yang datang dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Pernah pada suatu hari, kata sahabat Anas, ana rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada seseorang bertanya kepada Nabi. Faqal, kata orang ini kepada Nabi, mata sa'ah, kapankah hari kiamat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak langsung menjawab kapan terjadinya, tapi beliau berbalik bertanya, wa ma a'datalaha, kamu tanya hari kiamat, apa yang sudah kamu persiapkan? Kata orang ini, barakallahu fikum, qala la syai'a, aku enggak nyiapin apa-apa illa anni uhibbullaha wa rasulah, kecuali aku ini adalah hamba yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Faqala, maka menurut Rasulullah SAW mengatakan, anta ma'aman ahbabta. Perhatikan kalimatnya, anta ma'aman ahbabta, engkau bersama dengan siapa yang kau cintai. Kemudian kata sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, fama farahna bi syai'in farahna biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam anta ma'aman ahbabta, maka tidak ada sesuatu yang membuat kami bahagia. Jadi beliau merasa tidak ada sesuatu yang membuat beliau bahagia
kecuali hadis Rasulullah SAW ini. Dalam ungkapan yang lain disebutkan, kami tidak merasakan bahagia melebihi rasa bahagia kami masuk ke dalam agama Islam kecuali setelah kami mendengarkan hadis ini. Masuk ke dalam agama Islam itu adalah sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Tidak ada yang bisa melebihi kebahagiaan ini. Ternyata kata sahabat Anas, ada yang bisa melebihinya. Apa? Hadis ini. Kemudian kata sahabat Anas, qala Anas, fa ana uhibbun nabiyya wa Abu Bakrin wa Umar wa arju an akuna ma'ahum bi hubbi iyahum wa in lam a'mal bimithli a'malihim. Maka saya adalah orang yang mencintai Rasulullah, orang yang mencintai Abu Bakar, orang yang mencintai Umar, dan sungguh aku berharap bisa disatukan, dikumpulkan bersama mereka walaupun aku tidak bisa beramal seperti amalannya mereka. Subhanallah, barakallahu fikum. Lah, kalau orang yang beriman kepada Allah kemudian kita benci, padahal surga itu disiapkan untuk orang-orang yang beriman. Lah terus kita mau sama siapa? Oleh karena itu barakallahu fikum, dijelaskan oleh para ulama dalam hadis ini adalah motivasi bagi kita untuk betul-betul memperbanyak apa? Sahabat yang mereka adalah orang-orang yang soleh. Semakin banyak sahabat kita dari kalangan orang-orang soleh, maka barakallahu fikum semakin besar pula peluang kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan, anta ma'aman ahbabta, engkau bersama dengan siapa yang engkau cintai. Dalam hadis Ibnu Mas'ud bahasanya al-mar'u ma'aman ahabba, seorang itu bersama dengan siapa yang dia cintai. Kita cinta siapa ini sekarang barakallahu fikum? Maka jawabannya adalah kita cinta orang-orang yang beriman kepada Allah. Semakin banyak sahabat kita yang beriman, maka semakin besar peluang kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Baik. Kemudian perkara yang kedua dari dasar sebuah ukhuwah adalah at-ta'awun, tolong menolong. Rasulullah SAW menggambarkan dalam salah satu sabda beliau, al-mu'min lil mu'min, al-mu'min lil mu'min kal bunyan. Seorang yang beriman untuk seorang yang beriman itu ibarat sebuah bangunan. Apa kata Rasul? Yashuddu ba'duhu ba'do, akan sebagiannya akan menguatkan sebagian yang lainnya. Kita lihat bangunan kita nih, barakallahu fikum. Kalau lampu yang di tengah kita pisah, kita taruh di lapangan, maka bisa jadi nggak ada faedahnya, tidak ada faedahnya. Tapi barakallahu fikum, ketika kita pasang, maka apa? Bangunan ini akan semakin indah. Ketika kita lepas, ada yang hilang dari pemandangan bangunan ini. Itu satu poin. Kita lihat dinding ini barakallahu fikum. Dia terlihat bagus karena kita kasih cat. Tapi kalau cat itu kita taruh di ember, kemudian kita letakkan, barakallahu fikum, apa bagusnya cat di dalam ember? Tapi ketika kita sudah apa? Aplikasikan di dinding, maka cat itu menjadi indah, dan bangunan itu pun juga menjadi indah. Itulah gambaran orang yang beriman, yashuddu ba'duhu ba'do. Yang lemah akan menjadi barakallahu fikum hiasan bagi yang kuat. Satu ya. Kalau seandainya ada dua
paku yang lepas di atap kita ini bisa jadi ambrol. Padahal cuma paku satu atau dua. Tapi subhanallah barakallahu fikum, itu sangat bermanfaat. Begitulah gambaran orang yang beriman. Kita jangan pernah merendahkan, jangan pernah meremehkan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun kondisinya, apapun statusnya. Dia terlihat sebagai hamba yang fakir, dhaif, orang yang miskin, fisiknya lemah. Barakallahu fikum. Sungguh ketika dia digabungkan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah, maka rombongan tadi akan semakin indah, akan semakin kuat. Rasulullah SAW menggambarkan al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Barakallahu fikum. Ini harus selalu kita ingat. Ini harus selalu kita ingat. Yang bagus kalau kita lihat bangunan ini, secara otomatis dari bangunan ini ada yang dominan. Apa yang dominan bagus ini? Pintunya, jendelanya, ternitnya, keramiknya. Apa kira-kira yang dominan kelihatan bagus? Barakallahu fikum. Anggaplah kita lihat ternitnya. Kalau nggak ada ternit ini kelihatan kurang bagus. Kelihatan kurang bagus. Tapi perlu kita ingat bahwa ternit ini akan kelihatan bagus ketika ada yang bisa menahan dia, menopang dia. Begitulah hubungan seorang mukmin dengan mukmin yang lain. Ukhuwah. Oleh karena itu jangan sekali-kali kita bermudah-mudahan untuk memutus hubungan persahabatan kita dengan orang karena urusan duniawi. Kita mungkin pernah tertipu, dibohongi oleh saudara kita, oleh teman kita, padahal subhanallah itu teman dekat, tapi kenapa teganya dia menipu kita? Misal, barakallahu fikum, bukan kita memutus hubungan itu, hubungan persahabatan, tapi barangkali yang kita putus hanya hubungan muamalah kerja saja. Saya udah gak mau kerja sama kamu, tapi kamu tetap sahabat saya. Harusnya seperti itu. Urusan duniawi sama kamu afwan, saya sudah enggak. Tapi urusan ibadah, kamu tidak menyinggung saya, kamu tidak mengganggu saya, tidak menjadikan saya sebagai orang yang jelek dan seterusnya. Maka ukhuwah itu harus tetap ada. Itu kaidah dan sulit sekali menerapkannya. Sulit sekali menerapkannya. Tapi itu adalah kaidah yang harus kita lakukan. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian di antara dasar dalam membangun ukhuwah adalah menunaikan hak. Ini banyak sekali masalah seperti ini. Hak yang sifatnya adalah kebaikan yang harus ditunaikan, atau hak yang sifatnya adalah kejelekan yang harus ditinggalkan. Seorang muslim barakallahu fikum, dia memiliki hak untuk tidak disakiti. Memiliki hak untuk tidak disakiti. Maka kita pun harus menjaga itu. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, al-muslim akhul muslim. Seorang muslim itu adalah saudaranya seorang muslim. La yudlimuhu wa la yukhdiluhu wa la yuhkiruhu. Ayahkiruhu, maka dia tidak boleh menzaliminya, tidak boleh barakallahu fikum merendahkannya, tidak boleh menelantarkannya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan at-taqwa hahuna yushiru ila sadrihi thalatha marrat. Takwa itu di sini. Beliau mengisyaratkan 3 kali dan mengungkapkannya 3 kali. Biasa bin mri'in minasyarr ayahkira akhahul muslim. Kullul muslim 'alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Ini muslim itu bagi yang muslim lain haram untuk ditumpahkan darahnya, diambil hartanya,
dan direndahkan kehormatannya. Ini hak muslim, kita harus tunaikan. Kita nggak boleh bermudah-mudahan merendahkan kehormatan seorang muslim. Kita pula nggak boleh bermudah-mudahan mengambil harta seorang muslim, mencurinya, meminjam tanpa izin, merampoknya, ataupun yang lain. Dan kita juga barakallahu fikum tidak boleh bermudah-mudahan melukai seorang muslim. Itu hak, kita harus tunaikan. Tidak boleh tidak. Kita ketemu sama seorang muslim, maka kita jaga kehormatan dia. Jaga kehormatan dia. Jangan kita rendahkan kehormatannya. Kemudian barakallahu fikum, terkait dengan hak kebaikan. Kalau tadi sifatnya adalah kita enggak boleh menyakitinya. Rasulullah SAW mengatakan tentang hal ini, hakul muslim alal muslim sit. Hak seorang muslim yang harus ditunaikan oleh muslim yang lain jumlahnya ada 6. Itu harus kita tunaikan. Misal idza laqita wa sallim alaihi, kalau ketemu ya salam. Hanya urusan duniawi, 1 juta, 2 juta, 100 ribu, 200 ribu, kita putus hubungan ukhuwah fillah, ukhuwah karena Allah, ketemu wala salam wala kalam. Orang barakallahu fikum terdolimi oleh saudaranya 50 ribu, sudah enggak pernah mau salam. Subhanallah, barakallahu fikum. Bukan itu konsep yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita harus betul-betul menghargai apa barakallahu fikum? Ukhuwah fillah, persahabatan karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena urusan duniawi kemudian barakallahu itu semua kita hapus dalam hidup kita. Padahal ketika saudara kita berbuat tidak baik dengan kita karena harta, bisa jadi karena memang betul-betul dia sangat membutuhkan di waktu itu. Dia nampak orang kaya, masa cuma uang segitu dia membutuhkan. Kita nggak tahu kondisi orang. Kita nggak tahu kondisi orang. Bisa jadi betul-betul dia sedang membutuhkan uang itu. Ataupun kondisi yang lain, barakallahu, dia sedang khilaf. Dia hanya baru sekali. Dia tidak pernah melakukan sebelumnya kepada siapapun. Sehingga jangan korbankan ukhuwah fillah karena apa? Duniawi tadi. Barakallahu fikum. Tapi kalau itu adalah urusan ukhrawi, urusan agama kita, maka kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, di dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-67, Allah mengatakan al-akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Orang yang saling mencintai, maka di hari itu sebagian mereka untuk sebagian yang lain adalah musuh, kecuali orang-orang yang bertakwa. Apa artinya barakallahu fikum? Kalau kita sama-sama orang yang bertakwa, maka hubungan itu akan langgeng sampai hari kiamat kelak. Tapi barakallahu fikum, kalau kita sudah berbeda, yang satu melakukan ketakwaan kepada Allah, yang satu berusaha merusak ketakwaan saudaranya, maka itu harus ditinggalkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-68, "Fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumidz zalimin." Jangan sekali-kali engkau tetap duduk bersama orang-orang zalim setelah engkau mengetahui dan engkau diperingatkan. Bayangkan barakallahu fikum. Tegasnya Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ini urusan apa? Bukan urusan duniawi, tapi urusan ukhrawi. Urusan ukhrawi, urusan agama. Kalau urusan dunia barakallahu fikum,
kemudian kita tidak mau duduk dengan mereka, maka apa? Dikhawatirkan kita itu akan rugi. Dikhawatirkan kita barakallahu fikum akan apa? Rugi. Kenapa barakallahu fikum? Karena begitu banyak nasihat-nasihat dari para ulama untuk memperhatikan dan menjaga hubungan persahabatan fillah walillah yang kita bangun karena Allah. Barakallahu fikum. Terlebih lagi ketika sahabat itu adalah sahabat yang mampu membantu hubungan kita dengan Allah. Kita bisa lebih semangat dalam beribadah dan seterusnya. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala beliau mengungkapkan, ashabuna aghla min ahlina. Sahabat-sahabat kami itu lebih berharga nilainya dari keluarga kami. Kenapa? Kata Imam Hasan Al-Basri, ashabuna yudzakirunana anil akhirah wa ahluna yudzakirunana anid dunya. Keumuman saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita itu kalau ketemu ngingetin urusan akhirat. Tapi keumuman keluarga kita kalau ketemu ngingetin urusan dunia. Kita ketemu sama pengurus pondok, kita ketemu sama barakallahu fikum teman ngaji. Yang pertama ditanya kalau besok hari Jumat, besok Jumat ada taklim enggak? Padahal baru ketemu, 3 hari enggak ketemu, 4 hari enggak ketemu. Subhanallah barakallahu fikum. Kalau kita 3 hari enggak ketemu dengan istri kita, yang pertama kali diingetin apa? Apa kira-kira? Bi, belanja yuk, beras habis. Atau Bi, yuk berangkat talim. Itu bukan saya yang mengatakan. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, ashabuna aghla min ahlina. Kadang diungkapkan dengan ahalina. Sahabat-sahabat kita itu lebih berharga. Tapi jangan kemudian barakallahu fikum kita menyepelekan hubungan dengan keluarga. Keluarga tetap orang yang paling kita cintai. Azan ini sudah masuk? Berarti sudah atau boleh lanjut? Azan dulu berarti. Fadhal barakallahu fikum. Baik barakallahu fikum. Kita lanjutkan sedikit. Yang harus kita ingat bahwa kita harus betul-betul menjaga hubungan persahabatan kita dengan sahabat-sahabat kita. Dan orang yang harus paling kita cintai adalah mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jadikan keluarga kita sebagai keluarga yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan-kebaikan kita, dari pendidikan yang kita miliki, barakallahu fikum, dari kasih sayang yang ada dalam hati kita, dan seterusnya. Jangan sampai barakallahu fikum sekali lagi kita memutus hubungan persahabatan karena bab dunia saja. Jangan. Sering sekali terjadi di kalangan kita barakallahu fikum, hanya bab berusaha dengan usaha yang sama, kemudian timbul permusuhan dan kebencian. Padahal Nabi kita Muhammad SAW telah menyatakan dalam salah satu sabda beliau, innallaha qaddara maqadiral khalaiq qabla ayakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfa sanah. Sungguh Allah telah menakdirkan takdir-takdir makhluknya, yaitu 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Kita enggak perlu khawatir dengan takdir kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar.
Sungguh kami ciptakan segala sesuatu ini dengan takdir. Semua takdir kita, barakallahu fikum, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu kita khawatir ketika persaingan dalam usaha kemudian akan merusak rezeki kita. Kalau ada perubahan rezeki kita, berarti itulah takdir kita. Berarti itulah takdir kita, barakallahu fikum. Kalau kita sudah mengingat ayat ini, mengingat hadis ini, maka kita akan selalu mengedepankan, barakallahu fikum, hubungan ukhuwah fillah walillah. Khana fi dinahimani wa rahimakumullah jami'an. Nabi kita Muhammad alaihi assalatu wassalam, beliau juga banyak mengingatkan di dalam sabda-sabda beliau. Salah satunya terkait dengan apa yang kita sebutkan tadi adalah la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan beriman seorang insan dengan keimanan yang sempurna sampai dia mencintai pada saudaranya apa yang dia cintai pada dirinya. Kalau dia senang kalau dirinya sukses, maka semestinya dia juga senang kalau saudaranya sukses. Itu mesti. Itu mah mesti. Dia senang dirinya sukses dan dia enggak senang diri saudaranya sukses. Dia pinginnya saudaranya adalah orang yang gagal. Maka barakallahu fikum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah satu di antara kalian itu dengan keimanan sempurna. Dan keimanan yang sempurna. Oleh karena itu kita harus betul-betul memperhatikan ukhuwah fillah. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam betul-betul mengingatkan kita, jangan rusak hubungan fillah walillah tadi hanya karena urusan agama. Itu bisa kita ambil hanya karena urusan duniawi. Maaf, hanya karena urusan duniawi. Itu bisa kita ambil dari hadis dan ayat-ayat yang ada. Dan kalau seandainya saudara kita merusak agama kita, maka kita harus cepat-cepat menjauh darinya. Supaya apa? Supaya kita tetap bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi Allah mengingatkan kita, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun, dan kami jadikan sebagian kalian sebagai ujian bagi sebagian yang lainnya. Atasbirun, kata Allah, apakah kalian bisa bersabar? Saya sebagai seorang manusia akan menjadi cobaan bagi panjenengan semua, bagi antum semua. Antum semua sebagai seorang manusia akan menjadi cobaan bagi saya. Kata Allah, atasbirun, apakah kalian bisa bersabar? Subhanallah, barakallahu fikum, kita diingatkan dengan ayat tadi. Marilah menjadi hamba yang selalu bersabar di saat cobaan, di saat ujian itu menimpa kita, yang datang dari orang yang paling dekat dengan kita atau yang datang dari orang yang tidak kita kenal, atau yang datang langsung dari Allah Subhanahu wa taala tanpa Allah menjadikan makhluknya sebagai perantara. Barakallahu fikum. Kalau kita sudah seperti ini, maka apa? Kita akan menjadi hamba yang sangat istimewa. Manusia disebutkan oleh para ulama, ketika dia beriman dengan takdir, maka dia mesti akan berada pada dua posisi. Posisi yang pertama, dia tidak akan mungkin sombong dengan kesuksesan dia, karena dia tahu bahwa sukses yang dia dapatkan adalah takdir yang Allah tentukan. Yang kedua, dia tidak akan mungkin putus asa dengan kegagalan dia, karena dia paham bahwa kegagalan yang ada itu adalah cobaan yang Allah berikan untuknya dan takdir yang telah Allah takdirkan untuknya. Orang yang beriman dengan takdir, dia akan selalu berada pada titik yang benar. Sombong tidak, putus asa pun juga tidak. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mengikat ukhuwah kita, ukhuwah fillah kita dan lillah kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk selalu saling menyambung silaturahmi. Karena dengan kita saling menyambung silaturahmi, Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi hidup kita, umur kita diperpanjang, rezeki kita dilapangkan, dan tidak akan mungkin terwujud silaturahmi kecuali dengan ukhuwah. Kita membangun hubungan persahabatan, kita membangun hubungan persaudaraan. Wallahu a'lam bissawab. Allahu minkum. Mohon maaf bila mana ada tutur kata yang salah ataupun kurang berkenan di hati. Saya cukup sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.